pakaian bekas di Indonesia menjadi ajang untuk berburu pakaian bekas dan murah yang layak dipakai. Padahal negara lain menganggap barang-barang ini sebagai sampah atau limbah yang layak daur ulang. Penasehat Kebijakan Global Alliance for Incinerator Alliance (GAIA) Dharmesh Shasha mengatakan pakaian bekas impor ini tidak memiliki aturan atau regulasi yang ketat untuk hal tersebut. Namun memburu pakaian dan sepatu bekas ternyata digemari oleh sejumlah kalangan. Kegiatan ini dikenal sebagai thrifting. Nah, apakah benar regulasi yang longgar membuat barang impor menjamur? Another man's trash is another man's treasure, yang berarti sampah atau limbah milik seseorang adalah harta karun bagi orang lain. Sepertinya kutipan ini cukup relate ataupun sesuai dengan kondisi saat ini, di mana kegiatan thrifting ataupun berburu barang impor bekas menjadi salah satu kegemaran oleh sejumlah kalangan. Sepatu dan pakaian impor bekas terus berdatangan ke Indonesia karena memang peminatnya juga masih banyak. Salah satu media asing merilis investigasi atau eksperimen mereka yang sudah dilakukan selama berbulan-bulan terkait dengan kondisi ini. Niat investigasi Reuters ini berawal dari aktivis lingkungan yang mengatakan perusahaan kimia seperti Dow Inc. membuat klaim berlebihan atau palsu tentang daur ulang untuk memoles kredensial hijau mereka. Kantor berita itu kemudian sengaja memasang alat pelacak di 11 sepatu bekas yang disumbangkan ke program daur ulang tersebut. Sejumlah sepatu bekas yang dijanjikan akan didaur ulang oleh perusahaan kimia multinasional dan pemerintah Singapura diduga justru diselundupkan ke Indonesia dan berakhir di pasar-pasar loak di Indonesia, seperti di Batam hingga Jakarta pada Februari 2023. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia dari salah satu kawasan yang menjual baju dan sepatu impor bekas di Jakarta Pusat, para pedagang mengatakan impor sepatu bekas ini berasal dari berbagai negara seperti Jepang, Korea, dan Thailand. Saat berbincang dengan salah satu pedagang tersebut mengakui bahwa sepatu bekas yang dijual di pasar ini tidak melalui proses pembersihan dan refabrikasi sebelum dijual ke masyarakat. Namun demikian, ketika tim CNBC bertanya mengenai masalah-masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan saat masyarakat menggunakan baju atau sepatu bekas tersebut, para pedagang hanya mengatakan selama ini tampaknya aman dan baik-baik saja. Para pedagang mengungkapkan bahwa mereka memilih untuk menjual barang bekas impor karena kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan produk lokal. Selain itu, pedagang juga mengatakan sudah menjual sepatu impor bekas ini sekitar 8 bulanan dan selama ini sudah banyak peminat yang keluar masuk toko untuk membeli sepatu tersebut. Harga jual sepatu impor bekas ini juga bervariasi, dengan mulai dari Rp200.000 hingga Rp3 juta. Kenapa impor ya? Atau lebih gara-gara bahannya lebih bagus, kualitasnya ya. Tapi aman-aman aja ya orang-orang kalau bisa pakai second ya. Nggak ada masalah-masalah kesehatan gitu ya. Aman ya. Udah dibersihin atau gimana? Kita mah dapat Apa adanya? Saat menelusuri lebih dalam, CNBC Indonesia juga bertanya kepada sejumlah pembeli tentang tanggapan mereka mengenai barang impor bekas. Mereka mengatakan mencari sepatu bermerek, kualitas terbaik, dan harga terjangkau menjadi prioritas dan alasan para pembeli datang ke pasar tersebut. Lalu, sebenarnya seperti apa regulasi tentang barang impor bekas? Berdasarkan regulasi Permendak nomor 18 tahun 2021 tentang barang yang dilarang ekspor dan barang yang dilarang impor, pasal 2 ayat 3 tertulis bahwa barang yang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Jadi seharusnya sudah sangat jelas ya, jika pakaian impor bekas yang diperjualbelikan secara bebas tersebut adalah tindakan ilegal. Sementara itu, sanksi yang akan diterima oleh para pedagang nakal yang masih nekat menjual baju bekas impor adalah pemusnahan barang, penghentian usaha perdagangan, dan pencabutan izin di bidang perdagangan, denda hingga Rp5 miliar, bahkan pidana 5 tahun penjara. Bukan hanya membahayakan kesehatan. Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2021, limbah kain di Indonesia sudah mencapai 2,63 ton dari 29 juta ton sampah. Semua bahan butuh waktu lama untuk proses dekomposisi, bahkan ada yang butuh 20 hingga 200 tahun ke depan untuk bisa terurai.
impor sepatu bekas ternyata berasal dari berbagai negara. Ternyata masyarakat masih belum menyadari ya masalah-masalah kesehatan yang dapat ditimbulkan saat melakukan kegiatan thrifting atau dari pemakaian baju atau sepatu bekas. Nah, Kemendak mendorong dan berharap masyarakat Indonesia dapat bisa menggunakan produk-produk dalam negeri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.